Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Pada kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana memanfaatkan limbah di sekitar rumah kita ya untuk tujuan yang produktif ya. Yang paling banyak dijumpai adalah kantong plastik seperti ini ya. Ya, dari berbagai warna, ada yang transparan, ada yang hitam. Nah, sebenarnya bisa kita manfaatkan ya. Ini untuk pengganti polybag ya. Kelebihan ini adalah mudah ditembus akar, ya. Saya ambil contoh ya, cabai nih ya. Jadi pada saat kita masak ya, mungkin biji cabai itu dikeluarkan dari dalam cabai itu ya, kita ambil ya. Mulai sekarang kalau belum, cobalah dikeluarkan ya. Ini ada dampak negatif juga ya buat kesehatan ya, biji cabai ya, sebaiknya dikeluarkan. Nah, seperti ini sudah dikeluarkan. Nah lalu biji ini bisa kita tanam di dalam kantong kresek ya. Kita ambil beberapa ya, jangan hanya satu buat cadangan, karena ini kan banyak ya. Ya misalnya kita kita ini satu ya, tidak apa-apa, banyak juga nanti diseleksi ya kalau misalnya kebanyakan ya, tapi minimal 2 lah, banyak ya. Ya nanti kita ambil ya, kalau misalnya lebih dari 1 tumbuhnya bisa kita pindahkan. Nah, ini contoh yang sudah tumbuh. Nah, ini tidak dipupuk atau disemprot ya. Nah, ini contoh yang sudah mulai berbuah ya. Ini ya, sudah mulai berbuah ya. Kantongnya kecil ya, jadi walaupun kantongnya kecil, nanti kan dia akan nembus ke tanah. Dia akan nembus ke tanah, nggak masalah, yang penting media awalnya subur. Nah, oh ya, satu hal yang mungkin belum banyak diketahui ya, mengapa kita, maaf ya, ini pinggir jalan nih banyak motor lewat ya. Oke, saya lanjutkan ya, mudah-mudahan nggak terganggu dengan motor tadi ya. Ini kita jelaskan tadi ya, ini secara tidak sengaja ya. Jadi kalau musim hujan biasanya cabai mahal karena pada kena penyakit keriting ya, biasanya disebabkan oleh kutu putih ya. Banyak penuh kutu putih ya. Saya ambil contoh ya. Nah, ini kemarin sebenarnya kita atasi dengan apa namanya ya, seperti ini dampaknya ya kalau kena kutu putih, kalau sampai ke atas ya. Kita ini di ujungnya. Nah, ini kita kemarin atasi dengan minyak makan ya, minyak goreng. Ternyata hilang ya. Dan ini kita menemukan hal baru ya. Ternyata minyak goreng itu mengundang semut, dan saya pikir semut itu mengganggu. Ternyata dia akan memangsa kutu putih itu ya. Kita lihat bahwa kutu putih itu kan protein ya, protein. Nah, itu disukai semut. Nah, berarti di sini sebenarnya semut ini merupakan musuh alami dari hama-hama dalam tanaman ya, termasuk kutu putih, karena mengandung zat makanan buat semut seperti protein dan lain-lain. Nah, ini jadi ini cukup bagus bunganya ya, bunganya cukup bagus. Dan kalau untuk kebutuhan rumah tangga ya, beberapa pohon cukup ya. Tapi kalau Anda ingin usaha sampingan di samping rumah ya, ini jaraknya ya 30 cm ya, kalau keliling rumah aja udah banyak. Ini saya ambil contoh ini kalau cabai merah juga bagus tuh ya, tuh ya. Ini dikresek juga ya, kresek juga. Jadi sebenarnya ini ya mungkin bisa Anda kembangkan lah ya, kembangkan ya. Jadi teorinya cuma ini gratis ya. Jadi sebelum
banyak. Nah ini saya ambil contoh ya beberapa ya. Ini ada 3 ya. Nah ini ada 4 ya, 4 5 ya, 5 6. Kalau Anda tidak punya lahan yang terbuka ya, semuanya sudah tertutup lantai ya, di teras bisa kita buat dengan polybag tuh. Ini di polybag ya, ini tidak menggunakan pupuk ya, makanya ini warnanya tidak hijau banget ya, tapi ini warnanya ya alami ya. Nah ini tidak menggunakan pupuk ataupun semprot ya, organik, full organik, bukan hanya sehat tapi biayanya juga murah. Tadi sudah 6 ya, ini 7 ya, ini 8 ya, 9 ya. Ini kalau begini saya kira cukup lah, kita punya 5 pohon untuk kebutuhan rumah tangga. Nah ini bisa ditanam dengan jarak yang sangat dekat seperti ini ya, seperti ini ya, atau mungkin kita ditumpang sari dengan bibit ya. Ini ambil contoh ya, saya membuat bibit durian nih kecil kan. Nah karena ini kita sekalian biar sampai besar kita menggunakan polybag yang besar. Nah di samping biji ini kita tanam biji cabai ya, ini pindahan dari yang dikresek. Nah ini bagus juga ya, bagus juga ya. Ini saya coba buat bonsai durian ya, tapi ini baru percobaan ya, waktunya lama. Jadi untuk mendapatkan hasil cepat kita tumpang sari dengan cabai ya. Jadi saya berkeyakinan bahwa di lahan-lahan perumahan pun ya, sambil contoh ya, seperti ini ya, kan ini mau dibuat katakanlah perumahan, sedikit banyak masih ada ruang lah di pinggir jalan, di mana masih ada ruang di sana ya. Ini bisa dengan pola seperti ini, apalagi kalau kita di kebun ya. Nah ini saya ingin membuat bonsai alpukat ya. Ini bonsai alpukat ya. Ini percobaan juga ya, ini alpukat, ini baru belum lama sih ya. Padang ini kita buat alpukat ini udah berapa bulan? Udah sebulan belum ya? Belum sebulan ini ya, belum sebulan udah seperti ini ya. Ini bagaimana caranya? Ini ya, kalau disambung akar. Ini juga belum sebulan, ini juga belum sebulan ya, belum ya, belum. Oke, ini kita ingin sharing sebenarnya ya. Kalau teman misalnya ingin membuat sebuah usaha ya, kita fasilitasi, baik itu dari sisi teknologi maupun dari lahan ya. Saya ada lahan banyak di sini ya, mungkin bawah itu 1 hektar adalah ya, bisa dimanfaatkan ya. Ambil contoh ini di halaman rumah ya, tadi sudah 20 lah kalau kita hitung. Nah ini yang sudah lama ya, ini sudah berbulan-bulan. Nah ini bukan hanya itu ya, bukan hanya cabai ya, ini jahe ya, jahe juga bagus nih ya, jahe ini di polybag ya, jahe. Wah ini tergantung besar polybag ya, jadi nanti penuh ya, semakin besar itu semakin bagus ya ini. Nah ini ya cita-citanya sih kita ingin buat kawasan rumah pangan lestari ya, jadi setiap rumah nanti bisa memproduksi pangan sendiri ya. Saya kebayang kalau Anda punya 1000 pohon ya, 1000 pohon itu cukup di halaman rumah atau di dak loh ya, karena ini kan ya cuma begini loh, maaf ya, cuma dikresek nih. Nah ini dikresek ya, ini dikresek, ini pas mau buah, sudah mulai mau buah
ya. Dan ini biasanya cabai ini kan lama, cabai ini lama ya. Ini ya, ini tadi nih, ini kan saya kira program ini kan manfaatnya itu bukan hanya ganda ya, tapi triple ya. Yang pertama mengatasi masalah sampah ya. Kalau sampah anorganik ini plastik ya, bisa buat tempatnya organik seperti sampah-sampah daun, itu untuk medianya. Nah ini bagus ya. Ini kalau kita tanam di media langsung, ini entah kenapa kok mati ya. Ini kan kita perbandingkan, ini kita terus terang sengaja ya. Ini kita tanam di kantong kresek ya. Ini kantong kresek ini kan tipis ya, jadi nggak usah dikasih lubang, dia akan dengan sendirinya robek ya. Kemudian ini di tanah langsung ya, karena terlalu padat ya, dia mati ya, mati pada saat mau buah, mati ya. Nah kalau ini kenapa ya, karena ini di sini kan terisolasi ya, jadi ini. Sedangkan di bawah ini akarnya nembus ya, jadi ini bagus ya. Jadi ini coba nanti kalau Anda ingin praktek ya, diperhatikan. Ini coba juga misalnya tomat juga ya, tomat ini kan di kantong kresek juga bagus ya. Ini enggak di apa, tidak di ini udah diambil dua ya, diambil dua ya. Ini udah bisa dipetik, bisa dipetik. Nah ini apa, cukup keras ya, bisa buat keperluan dapur ya. Oke ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.